Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Edisi cerita misteri kali ini akan berkisah tentang seorang lelaki yang tersesat di alam siluman babi. Dan bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Tersesat di Alam Siluman Babi. Black, 47 tahun, adalah nama panggilan dari Murdoni alias Doni, lelaki bertubuh tinggi berambut keriting dengan warna kulit yang hitam. Sejak remaja, entah apa mulanya ia membeli senapan angin, dan sejak itulah ia dikenal sebagai pemburu tikus di kampungnya. Kegemarannya terus berlanjut. Berangkat dewasa, ia bahkan sering diajak oleh para sahabatnya untuk berburu babi yang sedang mengganas di berbagai tempat, di kawasan Banten, Sukabumi, bahkan Kuningan. Karena dianggap yang terbaik, pada suatu hari ia bahkan mendapatkan hadiah berupa senapan angin kejuk double power yang memiliki spesifikasi laras terbuat dari baja pilihan, jalur 12 serta panjang 60 cm, dan popor terbuat dari kayu mahoni dengan kaliber 4,5 mm. "Nih buat kamu," demikian kata Amran sahabatnya. "Ah, yang benar," sahut Black seolah tak percaya. "Bener, pakai aja," sahut Amran. "Biar nggak nembak burung, kelinci atau landak. Sekali-kali nembak bagong," lanjutnya lagi. Bagong adalah kata lain dari babi. Mata Black langsung berbinar. Ia mengamati senapan angin yang baru saja diberikan oleh Amran. Sesekali ia membidik ke atas. Senyum puas pun menguar dari bibirnya. "Makasih ya. Emang cuman kamu yang ngerti kemauanku," kata Black sambil mengangsurkan tangan ke arah Amran. Amran menyambutnya dan memeluk Black dengan hangat sambil menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu. Sementara Dayat, Hari, Aceng, dan Sugi hanya tersenyum. Mereka senang. Betapa tidak, selama ini Black menjadi tulang punggung keluarga. Selain merawat sang ibu yang sudah sakit-sakitan, ia juga harus membiayai seorang adiknya yang masih duduk di bangku SMK. "Nah, sekarang kita bisa tahu kemampuannya," ujar keempatnya hampir bersamaan. "Oke, siapa takut," sahut Black dengan penuh semangat. Hari terus berganti, menjelang akhir bulan di penghujung kemarau. Ada liburan yang cukup panjang, mulai hari Rabu. Jauh-jauh hari kelima sahabat itu pun sudah menyusun rencana dan tujuan pun disepakati. "Kebetulan, aku punya temen yang paham banget daerah sana," kata Aceng dengan antusias. "Oh, kita nganterin temen pulang kampung," sambut yang lain dengan riuh. Sontak wajah Aceng pun memerah. "Enggak juga. Cuma di sana hama babi sudah mulai merusak lahan pertanian warga," katanya meyakinkan. Singkat kata, setibanya di Kuningan, mereka pun singgah di rumah Kang Nurdin, salah seorang kerabat Aceng yang sejak kecil tinggal di daerah itu. Setelah sejenak berbasa-basi, mereka pun lebih memilih untuk beristirahat agar esok tubuh dapat segar kembali. Esoknya, setelah minta izin kepada pihak yang terkait, mereka pun berjalan melintasi lereng perbukitan yang terbilang cukup landai. Sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah hamparan kebun berpagar lebatnya hutan. Seperti biasa, mereka pun menunggu waktu yang tepat dengan beristirahat di danau kosong. Amran dan Dayat langsung membaringkan tubuh, sementara Hari dan Black merokok sambil menyapukan pandangan ke arah hutan. Sedang Aceng, Sugi, dan Kang Nurdin menyalakan api untuk membuat kopi. Malam terus merangkak. Sekitar pukul 21.00 mereka pun berpencar sesuai kelompok dan sepakat untuk bertemu kembali di tempat semula. Hampir 3 jam, namun mereka belum bertemu dengan buruannya. Sekali ini, tanpa sebab yang jelas, hati Black begitu gelisah. Beberapa kali ia tertinggal oleh Amran dan Kang Nurdin. "Kenapa, Black? Kayaknya nggak konsen banget," gerutu Amran. Black seolah tersentak. Ia pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan kembali mengikuti langkah Amran dan Kang Nurdin dengan gontai. Karena tertinggal lumayan jauh, Black kebingungan. Di depannya jalan bercabang 3.
Terus belok kiri atau kanan? Demikian bisik hatinya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Black memilih belok ke kiri dengan melewati rumpun bambu yang demikian lebat. Entah berapa lama ia berjalan, yang pasti telinganya menangkap gemericik air sungai dan sayup-sayup suara seseorang yang sedang mengerang kesakitan. "Tolong, tolong, tolong." Dengan terperanjat ia pun mendekati sumber suara. Kini di depannya tampak seorang gadis cantik berkulit kuning langsat dengan rambut bergerai sebahu, sedang memegang betisnya yang dipenuhi darah. Tanpa banyak tanya, Black langsung saja membuka ikat kepala dan membalut betis si gadis. Setelah agak tenang, Black menanyakan apa yang terjadi. Si gadis pun menceritakan bahwa dirinya terperosok ke tepian sungai sehingga kakinya tertusuk tonggak bambu, dan berharap agar Black dapat mengantarkannya pulang ke desanya yang letaknya lumayan jauh dari tepian sungai. Mulanya Black memapah wanita yang mengaku bernama Entin. Namun karena tak sampai hati melihat wajah Entin yang memerah karena menahan sakit, setelah meminta maaf, Black langsung saja membopong tubuh sintal itu. Setelah melewati pepohonan yang kian rapat, tibalah Black di suatu desa yang ia sendiri tidak tahu nama, apalagi lokasi persisnya. Yang ia tahu, sepasang suami istri paruh baya menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Terima kasih anak muda. Engkau telah menyelamatkan dan menolong anak bungsuku." Demikian kata lelaki paruh baya itu. Sementara sang ibu langsung saja meminta Black untuk membaringkan tubuh Entin di kamarnya. Dan tak lama kemudian, perempuan itu kembali dengan membawa sebaskom air panas dan dedaunan yang sudah dilumatkan. Setelah membersihkan lukanya, sang ibu meletakkan ramuan itu di atas luka dan membebatnya dengan kain bersih. Tak lama kemudian, Entin pun tertidur dengan pulas. Baru sekali ini Black merasakan hatinya begitu damai. Ia seolah merasa senang berada di desa itu. Ayah Entin, Ki Karta yang ternyata sesepuh desa itu tampaknya senang. Diam-diam ia berharap Black bersedia menjadi menantunya. Singkat kata, akhirnya Black menikah dengan Entin. Pesta meriah pun digelar. Hampir seluruh penduduk desa datang memberikan ucapan selamat. Hati Black berbunga-bunga. Demikian juga Entin yang hari itu tampak semakin cantik. Malamnya keduanya langsung saja menikmati manisnya madu cinta. Lenguhan manja Entin ketika melepaskan lahar panas yang selama ini terpendam membuat Black ingin terus menikmati dan menikmatinya. Sementara itu Kang Nurdin, Amran, Dayat, Hari, Aceng, dan Sugi dan beberapa penduduk desa sibuk mencari Black yang mereka anggap tersesat. Mereka sepakat untuk tidak memberitahukan peristiwa itu pada keluarga Black karena yakin sahabatnya dalam keadaan selamat. Kang Nurdin yang tergolong mafhum ilmu-ilmu kebatinan menyatakan, bulan depan, tepat 40 hari bersamaan dengan purnama penuh, kita harus menolong si Black. Kalau tidak, ia bakal tinggal di alam siluman. Semua menunggu di sini, kata Kang Nurdin pada malam ke-40 hilangnya si Black. Semoga penunggu gaib di sini mau mengembalikan si Black. Lanjutnya sambil menata ubur rampe yang dibawanya. Singkat kata, lepas mendirikan sholat isya, Kang Nurdin memberi isyarat agar kami turut berdoa bersama dengannya. Dupa yang dibakar mengeluarkan aroma membuat suasana di lereng perbukitan itu semakin disungkupi oleh aura mistis yang demikian pekat. Seiring dengan menyatunya cipta, rasa dan karsa Kang Nurdin, mendadak ada angin puting beliung yang seolah hendak memporak-porandakan pelbagai ubur rampe. Namun, angin tersebut seolah tertahan oleh suatu kekuatan dahsyat yang tak kasat mata. "Sampurasun," kata Kang Nurdin. "Rampes," demikian jawab satu suara lagi. Dialog keduanya pun terjadi, namun tak ada seorang pun yang mampu menangkap kalimat-kalimat tersebut. Kesiur angin yang demikian keras membuat telinga mereka menjadi pengang. Entah berapa lama dialog di antara keduanya berlangsung.
Yang pasti, bersamaan berhentinya angin puting beliung tadi, tampak Black dengan langkah berat berjalan ke arah Kang Nurdin dengan diiringi seorang wanita cantik yang tengah mengandung muda. Di belakangnya tampak banyak orang yang mengiringinya. Alhamdulillah, demikian kata Kang Nurdin. Bersamaan dengan itu, Black pun tersungkur dan tak sadarkan diri. Keadaan pun kembali seperti semula, sepi, gelap, hening. Kang Nurdin langsung memberikan pertolongan, dan ketika sadar, Black tampak linglung. Baru beberapa saat kemudian, kesadaran si Black baru benar-benar pulih. Ia pun menceritakan apa yang terjadi dengannya selama ini. Sejak itu, hidup dan kehidupan Black benar-benar berubah. Secara materi ia berlebih, namun tiap menjelang purnama penuh pada setiap bulannya, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15, Black lebih sering menutup diri di kamarnya. Ketika hal itu ditanyakan, ia hanya menjawab singkat, "Aku bercengkerama dengan istri dan anakku." Menurut Kang Nurdin, karena telah melakukan persetubuhan dengan makhluk gaib, maka sejatinya Black hidup dalam dua alam, alam manusia dan alam jin. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis dan Anda ingin share di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasinya bebas. Dan satu lagi, jangan sampai lupa, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.